Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang keuntungan reseller. Apa keuntungan yang teman-teman dapatin jika menjalankan bisnis reseller? Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang keuntungan reseller. Keuntungan apa aja yang bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman itu menjalankan bisnis reseller. Untuk yang pertama ini, kita bahas dulu apa sih itu pengertian reseller supaya kita sama pemahamannya. Oke, apa itu reseller? Jadi reseller adalah seseorang atau perusahaan yang menjual sesuatu yang telah mereka beli dari orang lain. Jadi, teman-teman itu untuk menjadi reseller, prosesnya adalah yang pertama membeli suatu produk dari perusahaan atau dari orang lain. Dan kemudian teman-teman tinggal menjual kembali produk yang udah teman-teman beli tersebut. Nah, itulah reseller. Ada berbagai macam jenis reseller ya. Ada reseller yang betul-betul hanya membeli kemudian menjual kembali barangnya, tapi juga ada reseller yang membuat kontrak secara serius terhadap suatu brand. Nah, itu bisa jadi brandnya itu adalah brand yang eksklusif, jadi nggak membuka kesempatan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan menjadi reseller. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, kita jangan terlalu banyak ngebahas tentang apa itu reseller ya. Kita langsung masuk aja tentang apa keuntungan jadi reseller. Nah, oke, keuntungan yang pertama itu adalah hemat waktu. Nah, buat teman-teman yang baru ingin memulai bisnisnya atau ingin memulai bisnis online, reseller merupakan pilihan yang bagus banget. Nah, salah satu keuntungannya itu hemat waktu. Karena apa? Karena jika teman-teman pengen jadi reseller, itu nggak perlu waktu yang panjang. Beda halnya kalau teman-teman memproduksi produk sendiri. Misalnya teman-teman ingin jualan baju atau ingin jualan hijab, misalnya teman-teman produksi sendiri. Tentu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, modal yang sangat besar, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman jadi reseller, teman-teman nggak perlu waktu yang panjang. Cukup beberapa hari aja, teman-teman udah bisa jadi reseller. Nah, itu keuntungan yang pertama kalau teman-teman jadi reseller. Nah, kemudian keuntungan reseller yang kedua itu adalah lebih menguntungkan daripada dropship. Nah, buat teman-teman yang udah mencoba bisnis online dalam beberapa waktu, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar yang namanya bisnis dropship. Bisnis dropship ini nggak perlu kita nyetok barang. Artinya, teman-teman hanya modal HP aja, nggak perlu modal uang, itu udah bisa menjalankan bisnis dropship. Tapi tentu, kalau dibandingkan reseller, reseller jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Karena jika teman-teman jadi reseller, itu marginnya jauh lebih besar dibandingkan jadi dropship. Nah, bahkan biasanya orang yang udah melanglang buana lama banget di dropship, kedepannya akan menjadi reseller. Nah, atau bahkan langsung menjadi produsen. Kenapa? Karena reseller dan produsen itu keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dropship. Nah, itu adalah keuntungan yang kedua yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga itu adalah tidak perlu mengeluarkan modal yang gede. Kenapa? Karena teman-teman itu tidak memproduksi produk sendiri. Teman-teman hanya membeli produk orang lain. Dan produknya pun teman-teman bisa pilih sesuka hati ya. Jadi ini sangat tergantung dengan kekuatan riset teman-teman. Teman-teman harus mengamati produk apa aja yang laku di pasaran saat ini. Nah, begitu teman-teman sudah mendapatkan hasilnya, teman-teman tinggal cari produsen dari produk tersebut dan mencoba membeli dalam jumlah yang besar. Tentu aja jika teman-teman membeli jumlah yang besar, maka teman-teman pasti akan mendapatkan potongan lebih dari produsennya. Nah, dari situ aja teman-teman udah mendapatkan untung. Nah, kemudian jadi reseller juga biasanya teman-teman itu bebas menetapkan berapa margin atau berapa keuntungan teman-teman gitu ya. Tergantung dengan persaingan ya. Kalau pengen cepat laku ya keuntungannya dikit aja gitu. Tapi kalau belum banyak yang jual, teman-teman bisa tetapin harga yang lebih tinggi. Tapi itu tadi bahwa keuntungan reseller itu teman-teman nggak perlu modal terlalu besar karena teman-teman itu tidak membuat produk. Teman-teman bisa pilih produknya yang mana yang teman-teman suka atau yang mana yang paling menguntungkan. Nah,
Teman-teman tinggal beli produk tersebut dan menjual kembali. Nah, itu merupakan keuntungan yang ketiga dari reseller. Nah, keuntungan yang keempat adalah resikonya lebih kecil. Nah, ini masih terkait pada keuntungan yang kedua tadi. Karena teman-teman itu tidak membuat produk, tentu resiko yang diambil itu adalah lebih kecil ya. Bayangin kalau teman-teman udah produksi baju sekian banyak gitu ya, kemudian ternyata jenis baju atau model bajunya itu tidak disukai oleh pasar, maka tentu resiko besar itu bakal teman-teman tanggung. Nah, beda halnya dengan reseller. Kalau reseller, teman-teman bisa riset terlebih dahulu apakah produk ini laku. Nah, kalau produknya laku, barulah teman-teman beli dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali. Atau bahkan teman-teman yang nggak punya modal yang cukup besar, teman-teman bisa beli sedikit dulu gitu kan. Biasanya produsen juga punya kebijakan khusus untuk reseller seperti ini. Tapi tentu bukan tanpa modal sama sekali ya. Teman-teman harus punya modal berani bicara ngomong langsung dengan produsennya gitu ya. Kalau ngomong aja nggak berani, waduh itu parah banget gitu. Ya, jadi teman-teman harus negosiasi dengan produsen sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga terbaik dan kualitas terbaik. Jadi reseller itu perlu kerja keras ya. Semua bisnis juga perlu kerja keras ya. Dropship juga perlu kerja keras gitu ya. Semua bisnis lah itu perlu kerja keras. Nah, reseller ini kerja kerasnya salah satunya itu tadi. Untuk meminimalisir resiko, teman-teman harus melakukan riset terhadap produk yang laku. Kemudian setelah menemukan produk yang laku, kembali riset untuk menemukan produsen yang terbaik. Nah, setelah menemukan produsen yang terbaik, teman-teman harus mampu negosiasi dengan produsen tersebut untuk mendapatkan deals yang terbaik gitu ya. Nah, itulah keuntungan dari reseller yang keempat itu ya. Keuntungan yang kelima itu adalah pasarnya tak terbatas. Nah, ini hubungannya itu adalah dengan bisnis online ya. Kalau teman-teman jadi reseller, kemudian memasarkannya secara online, tentu aja pasarnya tak terbatas. Bahkan tidak hanya Indonesia, bisa sampai ke luar negeri. Contohnya jika teman-teman itu menjual batik itu ya. Kalau batik itu tentu aja bisa teman-teman jual ke luar negeri. Bahkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada jual ke dalam negeri. Nah, tapi tentu teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu, biaya pengiriman, proses pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, itu yang teman-teman perlu kerja keras. Nggak keras-keras banget sih, tapi teman-teman perlu usahakan gitu ya, agar teman-teman mengetahui secara detail prosesnya gitu. Nah, dengan begitu teman-teman bisa memasarkan ke berbagai negara di dunia ini. Oke, itu ya keuntungan kelima dari reseller, pasarnya tak terbatas. Oh ya, bahkan reseller ini teman-teman bisa mencari reseller tingkat kedua gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa membeli suatu produk dengan jumlah yang sangat besar, tentu potongannya juga sangat besar. Artinya teman-teman mendapat margin yang gede banget. Nah, untuk mempercepat proses terjualnya barang, teman-teman bisa merekrut reseller yang lain juga dengan menawarkan perbedaan harga pada produk tersebut. Kenapa? Karena kalau reseller kecil itu pastilah membeli produk dengan jumlah yang kecil dan mereka tidak akan mendapatkan margin yang besar dari produsen. Nah, kalau teman-teman punya modal yang cukup besar, tentu teman-teman memiliki keunggulan margin besar dari produsen. Oke ya, langsung kita masuk ke keuntungan nomor 6, yaitu waktunya lebih fleksibel. Ya tentu aja, karena teman-teman sudah mengelola bisnis sendiri ya. Kalau reseller itu udah bisnis sendiri yang dikelola. Artinya kalau teman-teman pengen nyantai, ya nyantai lah gitu ya. Bisnisnya nyantai, tapi itu tidak saya sarankan. Kalau yang namanya bisnis online, itu memang tetap harus berjuang dengan keras. Siapa yang berjuang lebih keras, tentu dialah yang paling cepat mendapatkan kesuksesan. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwa, oh kita ini nggak perlu kerja keras, kita ini perlunya kerja cerdas. Nah, ayo coba dipikir kembali gitu. Kalau ada dua orang yang kerja cerdas, kira-kira siapa yang paling unggul? Nah, tentu aja dari dua orang itu yang kerjanya paling keras gitu ya. Kalau dua-duanya cerdas gitu. Tapi kalau teman-teman cuma sendiri yang cerdasnya, ya mungkin teman-teman bisa unggul kecerdasan tersebut gitu ya. Tapi kok zaman sekarang itu ilmu itu gampang banget didapat, bisa lihat di YouTube, bisa baca-baca di internet, itu gampang banget ilmu itu didapat ya. Nah, tapi kalau untuk kerja keras itu masih langka kalau kalau zaman sekarang gitu ya. Jarang orang yang mampu kerja keras yang keras banget gitu di dunia online. Oke, waktunya fleksibel dan terakhir itu adalah teman-teman juga punya keuntungan membangun relasi. Nah, sebagian orang pasti menganggap remeh keuntungan yang terakhir ini.
membangun relasi. Tapi justru inilah keuntungan terbesar dari reseller. Teman-teman punya relasi banyak terhadap produsen-produsen dari produk-produk yang teman-teman sukai gitu ya. Teman-teman udah riset dan kemudian teman-teman pastilah mendapat relasi produsen-produsen tersebut. Nah, kalau teman-teman nggak dapat relasi, kalau jadi reseller, nah itu berarti diragukan proses jadi resellernya gitu ya. Nah, teman-teman pasti akan mendapatkan relasi dari produsen-produsen. Nah, dari relasi tersebut, di kemudian hari teman-teman pasti akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Baik itu dari penawaran yang terbaik maupun dari kesempatan-kesempatan bisnis yang lain. Nah, itulah kira-kira sedikit keuntungan reseller yang bisa saya sampaikan. Tentu aja hal ini nggak mencakup semua keuntungan reseller ya. Pasti ada keuntungan-keuntungan reseller yang lain, tapi 7 hal inilah yang saya rasa yang paling dirasakan gitu ya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.